Tes suara. Oh, oke. Oke, tes suara. Recording in progress. Konbanwa minasan. こんばんは、先生。Hai. こんばんは、先生。 Ya. Tari-san. Ya, sensei. O genki desu ka? Genki desu, sensei. Hai. Ban gohan o tabemasu ka? Made tabemashita, sensei. Oh. Ngantuk bahasanya apa ya? Ngantuk. Iya, sebab kalau saya makan, saya nanti ngantuk duluan. Oh. Ngantuk itu nemui. Oh Oke. iya, Jadi nemui. gimana? Watashi wa made tabemashita, agar tidak mengantuk, agar bahasanya apa ya? Agar itu apa, Cinti? Belum belajar sih pola kalimatnya. Gak apa-apa udah. Tapi kalau ini misalnya kalau bilang kayak gitu berarti kalau makan malam saya jadi ngantuk gitu. Kayak berarti mungkin begini. Bangku hang o tabetara Banggo hango tabetara nemui des. Itu kalimat paling simpelnya tuh seperti itu. Tapi nanti kita belajar, nggak tahu di bab berapa deh. Seperti itu. Banggo hango tabetara. Kalau makan malam nih saya jadi ngantuk gitu. Seperti itu. Nemui ini ngantuk, nemui. Seperti ini nemui. Hai, Sensei. Hai. Terus PR-nya udah dikerjakan ini minasan syukudai? Sudah, Sensei. PR yang ini ya. Kalau Ardiansa udah kemarin tuh. Udah saya koreksi. Dia ngirim foto kemarin. Berarti boleh deh, Tarisang boleh. Gimana jadinya ini? Oh iya, Sensei. Di kamar saya hanya ada meja, tidak ada kursi. Watashi wa no heya ni tesukue dake arimasu. Isuga arimasen. Iya. Iya, terus lanjut. Setiap hari saya belajar hanya 1 jam. Mainichi watashi wa 1 jikan dake benkyou shimasu. Lanjut. Hari Minggu saya hanya bermain sepak bola, tidak bermain dengan teman. Nichiyoubi sakao dake shimasu. Tomodachi to asobu wo shimasu. Betul ya, Sensei? Bisa boleh, terus lanjut. Saya hanya punya 3 teman, tapi semuanya baik hati. Sanin dake tomodachi o imasu. Ga shinsetsu jenbu de desu. Lanjut, Sensei. Tadi yang saya hanya punya 3 teman tapi semuanya baik hati gimana? Coba ulangin lagi. Sanin dake tomodachi o imasu. Tomodachi o imasu. Tomodachi o imasu. Terus? Iya. Terus?
Imasga, Heeh. Shinsetsu Jenbude desu. Shinsetsu apa? Shinsetsu Jenbude, Sensei. Shinsetsu Zenbu desu. Oke. Benar sih kalau yang enggak itu untuk bilang tapi betul sih sebenarnya. Tapi di sini Sanindake Tomodachi o imasu ga. Gak cocok. Oh, Karena mau menunjukkan kalau mau itu bilangnya begini. Tomodachi wa sanindake imas, seperti itu. Tomodachi wa sanindake imas ga. Nah, seperti itu. Tomodachi wa sanindake imasu ga, koma tetap sanindake imasu ga. Terus tadi Shinsetsu Zenbu desu ya. iya, Sensei. Shinsetsu benar sih. Shinsetsunya baik hati, benar. Langsung aja lah, pakai mina aja. Oh. Untuk nyebut semuanya, ya kan? Itu pakai mina aja. Mina Shinsetsu desu gitu. Itu boleh. Kalau Zenbu sebenarnya sama semuanya gitu, tapi biasanya kalau Zenbu itu ya bisa juga sih buat orang sih. Shinsetsu Zenbu desu. Tapi kurang masuk gitu, kurang natural aja sih kalimatnya. Pemilihan padanan katanya. Shinsetsu Zenbu itu kayak nggak natural gitu, seperti itu. Iya, Sensei. Lalu saya nggak pakai mina, Sensei. Mina aja, mina Shinsetsu desu, seperti itu. Oke, Sensei. Oke, terakhir. Masih ada 2 lagi ya bulan ini. Terus? Bulan ini saya bermain sepak bola hanya 10 kali. Kongetsu ni Yukai dake sakao shimasu. Betul, Sensei. Kongetsu ni cuman kebalik aja tuh. Biar sakao jukaidake shimasu, seperti itu. Kan tadi kan kongetsu ni jukaidake gitu kan. Jukaidake-nya dulu kan. Iya. Biasain kata bendanya dulu. Kata benda terus partikel o, baru berapa jumlahnya, seperti itu. 10 kali atau berapa kali, seperti itu. Kebalik di situnya aja tuh. Jadi sakao jukaidake shimasu. Oke, udah direvisi? Udah, Sensei. Oke, lanjut terakhir. Setiap hari menyenangkan, mainichi omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Mainichi omoshiroi desu. Oke. Ya, bisa omoshiroi, bisa tanoshi, bisa, nggak apa-apa. Itu mirip-mirip soalnya artinya, sama-sama menyenangkan, menarik gitu ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Najasa, gimana PR-nya? Boleh dibaca? Ya. Di kamar saya hanya ada meja, tidak ada kursi. Watashi no heya wa tsukue dake arimasu. Isuga arimasen. Setiap hari saya belajar hanya 1 jam. Nichi ichijikan dake benkyou shimasu. Hari Minggu saya hanya bermain sepak bola. Ichiyobi
dake sakao shimasu. Tidak bermain dengan teman. Tomodachi to asobimasen. Saya hanya punya 3 teman. Tomodachi wa sanin dake imasu. Tapi semuanya baik hati. Demo minna shinsetsu desu. Lanjut. Bulan ini saya bermain sepak bola hanya 10 kali. Kongetsu ni sakao yukai dake asobimasu. Setiap hari menyenangkan. Mainichi ni tanoshi. Yang terakhir gimana? Mainichi ni tanoshi. Oh, langsung aja. Mainichi tanoshi desu gitu. Oh, Gak usah pakai ni lagi. Mainichi tanoshi desu. Terus tadi kata kerjanya main bola tadi apa? Asobimasu. Jadi kalau saka itu padanannya itu sakao shimasu dia. Oh, shimasu. Sakao shimasu. Seperti itu. Kalau sakao asobimasu itu sendiri sebenarnya memang main sih, betul, seperti itu. Tapi asobimasu itu yang main yang kayak anak-anak itu kayak main di taman, lari-lari sana sini gitu kan, main ayunan kayak gitu-gitu ya, itu asobimasu tuh, seperti itu. Tapi kalau sakao shimasu itu sebenarnya bisa dijadiin, sakanya kan kata benda nih, sepak bola. Nah, sepak bola sama mau dijadiin kata kerja di dalam bahasa Jepang itu jadi sakao shimasu sebenarnya, kayak gitu. Kayak gitu tadi kan kongetsu ni apa tadi? Kongetsu ni tadi sakao asobimasu. Jadi shimasu aja. Jadi belakangnya tuh sakao jukai dake shimasu, seperti itu. Jukai dake shimasu. 10 kali jukai dake, hanya 10 kali jukai dake gitu. Jadi sakanya dulu ya kan, kata bendanya dulu, terus partikel o. Nah, terus jumlahnya tuh berapa kali ya kan? Kalau di sini kan pakai contohnya 10 kali, hanya 10 kali jukai dake shimasu, seperti itu. Shimasu ini tetap paling terakhir. Oke. Faila gimana? Faila sang? Hai. Ya. Sudah. Ya, boleh dibaca. Ya. Di kamar saya hanya ada meja, tidak ada kursi. Watashi no heya ni sukue dake arimasu. Isu wa arimasen. Setiap hari saya belajar hanya 1 jam. Mainichi 1 jikan dake benkyou shimasu. Hari Minggu saya hanya bermain sepak bola, tidak bermain dengan teman. Nichiyoubi dake sakao shimasu. Tomodachi to asobanai. Bentar. Diulang lagi, coba gimana? Nichiyoubi dake. Terus? Nichiyoubi dake sakao shimasu. Gimana? Nichiyoubi apa? Nichiyoubi wa dake sakao shimasu. Sakao shimasu. Terus Tomodachi to asobanai. Nichiyoubi wa dake sakao shimasu. Nichiyoubi wa dake sakao shimasu.
Yang dake itu nggak, kurang tepat kalau dakenya ditaruh setelah partikel wa. Kalau mau nichiobi nggak usah pakai partikel wa. Nichiobi sakadake shimasu, seperti itu. Karena yang penekanan hanyanya itu bukan untuk hari Minggu, tapi untuk main bolanya kan, seperti itu. Nichiobi sakadake shimasu, seperti itu. Gak usah pakai partikel o lagi, gitu. Nichiobi sakadake shimasu, seperti itu. Maksudnya kan dia mungkin main bolanya seharian kali ya, di hari Minggu itu gitu kan, dari siang sampai sore kali ya, gitu kan. Seperti itu. Jadi yang mau ditekankan sakanya. Kalau sakanya sebelum dakenya sebelum saka, jadi bingung. Nichiobi wa dake, hari Minggu adalah gitu kan. Hari Minggu adalah hanya gitu, nggak natural. Kurang tepat. Sakadake aja, sakadake shimasu. Nichiobi sakadake shimasu. Oke. Yang lanjutnya itu udah oke. Terus lanjutnya? Saya hanya punya 3 teman, tapi semuanya baik hati. Tomodachi wa sannin dake imasu. Demo minna shinsatsu desu. Dengan ini saya bermain bola hanya 10 kali. Kongetsu ni sakao kyukai dake shimasu. Setiap hari menyenangkan. Mainichi tanoshi desu. Oke, seperti itu ya. Udah oke. Sisanya oke. Oke, semuanya udah PR-nya. Yokudekimashita minasang. Kemudian kita masuk bab 12. Kita masuk kotobanya dulu. Oke, saya buka dulu bab 12. Ini boleh Ardia Sasang bisa berpartisipasi? Iya sih. Ya, 1 sampai 10 Ardia Sasang dibaca. Kantang, chikai, toi, hayai, ozoi, oi, sukunai, otatakai, suzushi, amoi. Amai. Amai. Itu tadi yang 8 atatakai ya. Atatakai. Atatakai hangat, suzushi sejuk gitu ya. Oke. Lanjut 11 sampai 20 Najasang 11 sampai 20. Karai, omoi, karui, ii, kisetsu, tenki, ame, yuki, umori, hoteru. Hai. Kemudian Tarisang 21 sampai 30. Kuko. Jadi u-nya dipanjangin ko. Jadi yang ko-nya ini u-nya jangan dibaca nih, yang ini. Gitu. Seperti itu. Kuko, o-nya panjang juga. Seperti itu. Kuko. Seperti itu, oke.
Lanjut. Fuko, Mm-mm. Umi, Sekai, Pati, Matsuri, Mm-mm. Remon, Ikebana, Mm-mm. Momiji, Dochira, Mm. Dochiramo. Hai, Dochiramo. Oke. Eh, 31 sampai 40 Faila. Hai. Ichiban, Zuto, Hajimete, Tadaima, Okaeri Nasai, wa, Sugoi, Hito desu ne, Sukaremashita, Hong Kong, terus Singapura, Meisho. Mm. Oke. Ini Meisho. Meisho tempat terkenal ya. Meisho. Oke, Meisho yang ini. Meisho. Nah, ini kalau mau nyebut kalau Meisho kan tadi tempat terkenal ya. Kalau misalkan tempat yang sering didatangin turis gitu ya. Seperti itu, tempat terkenal tapi biasanya turis, misalkan turis banyak datang, turis mancanegara atau domestik, itu sebutannya bisa juga Kankochi. Nah, seperti ini, tourist attraction. Seperti itu, kayak maksudnya kalau di Indonesia kan hotel Candi Borobudur gitu misalkan, atau apalagi di Jakarta ada Monumen Nasional gitu kan, seperti itu. Nah, itu seperti itu kan Kochi, walaupun sama-sama bisa Meisho juga sih, seperti itu kan. Oke, kemudian apalagi nih kira-kira yang ada ambiguitasnya? Yuki, hujan, cuaca, musim, kisetsu. Ini kayak ada yang kurang ya. Oh, oke. Iya, ada yang kurang. Pantesan kok nomornya beda ya sama yang di buku ya. Soalnya saya di buku saya nomorin juga. Nggak ada musimnya. Iya, di bawah musim langsung nama-nama itu ya. Hujan gitu ya. Harusnya ada musim ya, makanya saya bingung. Kok beda ya? Karena itu kan buatan si itunya kan, yang dikirim sensei itu kan. Kalau di buku tuh ada tambahan lagi kan. Ini ya, oke. Nah, ini sekalian nih. Nah, ini kalau di Jepang itu kan musimnya ada 4 sebenarnya kan. Musim yang kita kenal gitu ya. Musim semi, haru. Musim panas, natsu, ya kan? Haru, natsu, aki, sama fuyu. Nah, di dalam saya tulis saya di sini deh. Biasanya tuh fuyu dulu yang disebut fuyu. Itu dari sekitaran Desember sampai Maret. Maret kelar sih. Tapi Maret masih dingin sih. Desember sampai Maret. Terus lanjut dari musim dingin, habis itu musim apa biasanya? Ada yang tahu? Semi, Wan. Ya kira-kira April lah ya. Sampai Juni. Kemudian musim panas, Juli,
Juli sampai bulan apa ya? Oktober sih udah masuk semi ya. Juli, Agustus, September. Oh iya. September. Nah, sisanya bulan ini. Oktober, November. Nah, di dalam musim panas ini biasanya sih Agustus sih. Agustus itu ada musim hujan sebenarnya. Satu lagi sebenarnya, ada musim hujan. Dan kalau musim hujan itu adalah namanya, sekalian aja semuanya deh, saya tulis di sini. Kemudian tadi ada haru. Haru musim semi, kemudian natsu. Kemudian tadi apa lagi? Suyu. Suyu ini yang mau saya bilang. Suyu, kemudian adalah baru aki terakhir. Nah, ini dia. Fuyu, haru, natsu, sama aki. Aki. Aki ini. Nah, oke, ini mau saya jelasin yang suyu doang sih sebenarnya. Di dalam musim panas itu dia nanti kadang di bulan Agustus gitu atau Juli akhir dia ada suyu. Suyu tuh kayak musim hujan yang ya hujan banget lah, pokoknya hujannya deras banget lah. Jadi kadang kayak kota-kota Tokyo itu juga bisa banjir seperti itu. Kayak gitu suyu gitu. Jadi walaupun musimnya 4 dia tetap ada musim hujan gitu kan di bulan Juli Agustusnya itu seperti itu. Baru nanti setelah bulan ini kayak masuk bulan Oktober ini udah masuk udah mulai aki. Nah, seperti itu. Suyu. Jadi tetap ada musim hujan di sana. Suyu. Seperti itu. Oke, kemudian apa lagi yang nggak ada di buku ya? Yang ada di buku tapi tadi nggak ada di sini ya. Hotel, bandara, laut, umi udah. Sekai ya? Sekai nggak ada ya tadi? Oh, ada sekai dunia. Sekai dunia, pesta, perayaan. Daging yang nggak ada sensor. Oh, daging yang nggak ada ya. Oke, nah ini sih gak terlalu penting juga sih. Ya mungkin udah pada tahu juga sih nama-nama makanan Jepang. Sukiyaki, sashimi, sushi, tempura. Nah, mungkin kalian kalau yang muslim perlu tahu kanji-kanji kayak misalkan daging babi itu kanjinya apa gitu, biar nggak salah beli nanti kalau udah kerja ke Jepang. Cara bedain daging babi, daging ayam, daging sapi, ya kan. Nah, ini karena di sono pasti pakai kanji ya kan. Ya semoga ada gambar lah yang bisa membantu seperti itu. Kayak gitu. Kemudian ya masih banyak lagi sih sebenarnya makanannya selain ini semua. Sukiyaki, sashimi tuh, sushi, tempura, ramen, ada udon, ada soba, macam-macam lah gitu kan. Kemudian momiji. Nah, momiji ini biasanya di musim gugur. Jadi itu dia tuh lebih ke apa? Jadi kan kalau di musim semi ada bunga sakura yang bermekaran, ya kan? Musim semi namanya ohanami, ya kan?
buat di refresh lagi. Ohanami. Nah, seperti ini. Ini adalah menikmati bunga sakura. Menikmati bunga sakura, ohanami itu di musim semi. Nah, kalau momiji ini dia adanya di musim gugur. Menikmati daun yang gugur, daun gugur atau yang berubah jadi warnanya tuh berubah warna jadi kemerahan seperti itu. Kita langsung buka saja momiji itu di Hokkaido bagus sih, nggak bohong. Nah, seperti ini kelihatan gambarnya. Nah, dia berubah tuh warnanya tuh. Jadi nggak cuma sakura doang, pokoknya pohon gitu ya. Semua pohon lah yang ada di Jepang itu seperti ini. Rata-rata jadinya warnanya ada yang merah kayak gini nih. Karena udah mulai masuk musim dingin kan. Nah, seperti ini jadinya nih. Kayak gitu. Atau yang seperti ini. Nah, ini momiji namanya. Nah, di sono ya menikmati juga momiji, momen momiji gitu kadang. Seperti itu. Oke. Kemudian apalagi? Ikebana, seni merangkai bunga. Ya kan? Jadi kalau budaya-budaya di Jepang selain ikebana ada lagi yang tahu? Ada apa lagi kira-kira? Minasan? Nggak ada? Belum tahu, Sensei. Oke, nggak apa-apa kalau belum tahu. Selain ikebana ada sado. Sado itu apa? Upacara tradisi minum teh yang warna hijau, teh hijau yang ocha. Kemudian dia ada lagi biasanya kalau musim panas ada Natsu Matsuri, festival musim panas. Terus ada lagi namanya Bon Odori. Ya kan, Bon Odori biasanya itu ya mereka pada kalau di sini ya namanya sih nyekar gitu ya, nyekar ke makam ya bisa orang tua atau yang apalah gitu. Tapi kan kalau di sana kan kebanyakan agamanya Shinto ya, jadi ya kadang datang ke kuil atau seperti itulah, macam-macam. Ada Bon Odori juga kayak gitu. Bon Odori itu biasanya dikasih libur berapa hari ya, 2-3 hari gitu ya kalau orang Jepang gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada kalau di Natsu itu biasanya selain Natsu Matsuri ada festival musim panas lah, macam-macam lah pokoknya. Kemudian dia ada juga Hanabi Taikai. Hanabi Taikai itu adalah festival kembang api. Nah, itu di musim panas juga udah pasti kalau Hanabi Taikai di musim panas. Kalau mau musim dingin kembang api adanya di Hokkaido gitu. Biasanya kalau di Tokyo itu nggak tahun baru gitu, nggak ada. Adanya di Hokkaido kalau tahun baru. Seperti itu, tahun baru 1 Januari itu 31 ke 1. Kalau kita kan di Indonesia kan sering tuh ya main petasan, kembang api gitu ya. Nah, kalau di Jepang biasanya itu di desa-desa doang, di desa atau yang kayak Hokkaido gitu. Kalau di kota-kota nggak boleh pakai kembang-kembang api gitu, kecuali biasanya Hanabi Taikai itu pasti di pinggir sungai gitu. Pinggir sungai. Jadi meminimalisasi risiko kebakaran juga tuh akibat percikan-percikan api. Nah, seperti itu. Kayak di sono tuh dipertimbangkan juga itu. Jadi nggak bisa sembarangan kita nyalain kembang api, nyalain petasan gitu kan. Walaupun skalanya kecil gitu kan.
Nah, nanti bisa didatengin polisi kalian kalau sembarangan menyalain kembang api di Jepang gitu kan. Tapi kalau di pinggir danau atau di sungai gitu kan, pinggir kali lah pokoknya seperti itu masih boleh gitu kan. Tapi biasanya sih nggak boleh nyalain sendiri ya, mesti ini emang harus ikut festival kembang api gitu. Dan ini bayar Hanabi Taika itu gitu loh, kalau mau dapet spot yang bagus gitu kan. Hanabi Taika Tokyo aja lah. Seperti itu. Nah ini kayak gini lah. Nah terus biasanya kalau anak muda-mudi ya pacaran juga ya gitu kan, seperti itu Hanabi Taika itu. Makanya kadang kalau lihat anime atau apa gitu kan, kadang suka ini kan film-film Jepang gitu kan. Nah ini kayak gini dia. Nah terus mereka di pinggir sungai biasanya tuh kayak gini nih. Nah terus mereka duduk di pinggir itunya, pakai seperti ini ya kan. Nah duduk di pinggir sungai gitu kan. Nah ini biasanya juga bayar nih masuk sini gitu kan. Kalau nggak bayar ya mungkin ya agak jauhan lah gitu kan, kayak gitu biasanya. Bawa matras sendiri gitu kan, buat ini duduk gitu kan. Terus ada kalau cewek mungkin pakai kimono kalau mau gitu kan, seperti itu. Nah seperti itulah budayanya Jepang rata-rata kayak gitu. Oke, apalagi ya yang kurang? Kayaknya udah sih. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita masuk? Nah ini Aisatsu juga, Aisatsu lagi, Tadaima, saya pulang, gitu kan. Okaeri nasai, buat yang ini buat mamanya di rumah, gitu kan. Apalagi sukarimashita, lelah nih, aduh sukarimashita, habis capek kerja sukarimashita. Nah ini juga ada Gion Matsuri gitu kan. Kalau Gion Matsuri ini adanya di Tokyo seperti itu. Oke, kita masuk pola kalimat. Pola kalimat. Belajar apa kita bab 12 ini? Oh di sini juga ada ya. Capek-capek saya nyari-nyari. Ternyata di sini ada juga ya. Saya jarang baca sih. Nah oke lah seperti ini. Oke. Nanti Gion Matsuri itu seperti ini tuh. Ada gambar-gambarnya tuh di buku yang bahasa Indonesia sebenarnya tuh. Nah ini kalau kalau nggak salah ini di Hiroshima nih. Yang dijatuhin bom atom tuh sama Amerika tuh 1945 Hiroshima. Nah ini nih kayak gini juga ada bangunan monumennya tuh sebagai memorial. Ini Himeji, Castle Himeji. Nah Castle Himeji di mana dia? Di Himeji sih. Kemudian ini saya nggak tahu. Ini sih di mana ya? Dekat-dekat Kyoto kali ya, Nagano kali ya ini. Ada juga sini memang Tenji Matsuri nih. Tapi biasanya lokasi-lokasi untuk Matsuri ini khusus sih, ada di daerah-daerah tertentu gitu. Nggak semuanya diadain kayak gitu, seperti itu. Ini saya nggak tahu. Kanda Matsuri tahu sih yang diarak-arak. Ya biasanya di Tokyo sih. Tapi saya nggak tahu ini tentang apa, saya lupa. Oke, Fujisang ada di Yamanashi. Ini apa sih? Kokyo. Nah ini saya juga nggak tahu nih kalau Kokyo apa nih. Oke, masuk tata bahasa. Masuk pola kalimat. Nah ini mulai belajar partikel yori. Nah ada partikel baru lagi nih minasang nih. Jadi membandingkan ada dua kata yang diperbandingkan nih seperti itu. Nani wa ya kan partikelnya wa, nani wa, nani yori. Terus kata sifatnya
ya kan? Apakah lebih buruk, apakah lebih cepat, apakah lebih cantik, apakah lebih ganteng gitu kan? Tergantung deh, kata sifat kan banyak tuh. Apakah lebih baik, seperti itu, apa lebih mahal, lebih murah, lebih enak. Nah, contohnya di sini adalah kono kurumawa ano kurumayori hayai des. Nah, kalau pakai contoh ini kayaknya nggak masuk di kalian nih. Langsung aja pakai contoh yang real lah, seperti itu kan. Apa contohnya? Kono kono apa nih? Kono Ayla gitu kan. Pakai merek aja, kita nggak bisa sebut merek ya. Kono Ayla wa, kemudian ano yang di apa? Yang dibandingkan, ya kan? Yang di depan itu pasti yang lebih gitu ya. Apakah lebih, pokoknya tergantung kata sifatnya tuh di belakangnya apa. Nah, misalnya kalau di sini berarti kono Fortuner wa gitu kan. Fortuner kan mobilnya mahal tuh. Kono Fortuner wa, terus Ayla Yori ya kan, Takai des gitu kan. Fortuner lebih mahal daripada Ayla, seperti itu. Nah, kayak gitu caranya. Jadi yang di depan itu yang lebih, tapi lebihnya apa? Harus lihat kata sifatnya dulu gitu kan. Bebas seperti itu. Gitu. Atau mungkin Mercedes wa Toyota Yori gitu kan, Hayai des ya kan. Mercedes lebih cepat daripada Toyota. Nah, seperti itu. Kayak gitu contohnya. Terus kalau di sini kan bisa juga nih neko nih. Nah, lebih neko wa Inuyori. Nah, Shizuka des. Nah, kalau kucing kan biasanya lebih kalem ya. Kalau anjing kan suka gonggong-gonggong mulu gitu kan. Nah, ini kucing lebih tenang dari anjing. Nah, seperti itu. Jadi yang lebihnya itu ada di depan sebelum wa. Kemudian yang dibandingin apa? Dibandingin inu misalkan. Inuyori, terus kata sifatnya apa? Baru des. Seperti itu. Kemudian ada lagi Tokyo wa Osaka Yori Oki des. Nah, Tokyo lebih gede daripada Osaka, seperti itu. Kota Tokyo maksudnya ya, dibandingin Osaka. Kemudian Nihon wa, nah ini lebih cocok mungkin bisa nih kalau di musim dingin sih. Nihon wa Indonesia Yori Samui des. Gitu. Di Jepang lebih dingin dari Indonesia gitu kan. Oke. Kemudian kata benda 1 to, kata benda 2 to, dochiraga, kata sifat deska. Nah, seperti itu. Nah, ini membandingkan tapi pakainya pakai partikel to. Ya kan? Kalau tadi kan nani wa, nani yori. Terus kata sifat. Nah, di sini tetap pakai kata sifat, ya kan? Ini biasanya untuk bertanya. Untuk pola kalimat bertanya, gitu kan. Misalkan nggak tahu nih. Mercedes to Toyota to dochiraga takai desu ka, gitu kan. Mobil Mercedes sama mobil Toyota mana yang lebih mahal harganya. Nah, seperti itu, kayak gitu. Seperti itu contoh cepatnya. Kemudian nah seperti ini nih, mungkin nanya hobi nih. Ya kan, nanya hobi misalkan ke Ardian Sasang nih, saya nanya. Sakato tenisu to dochiraga omoshiroi desu ka? Ardian Sasang. Saka des. Hai, nah seperti itu. Sakades misalkan kalau lebih suka sepak bola. Kemudian saya tanya nih ke Tarisang nih. Nihongo to eigo to dochiraga muzukashi desu ka? Nihongo desu. Nihongo des. Hai, seperti itu kalau lebih sulit Nihongo gitu kan. Oke, kemudian apa lagi nih? Nah, ini ada lagi nih. Kalimat misalkan mau menjawab, ya kan? Kalau tadi kan langsung aja tuh Nihongo des gitu kan. Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi misalkan kalian suka dua-duanya ternyata yang kayak tadi. Misalkan antara sepak bola sama tenis gitu, atau sepak bola sama badminton gitu kan, atau sepak bola sama futsal gitu kan. Kalau ditanya, dochiramo suki des gitu kan, seperti itu misalkan.
Atau dochiramo amoshiroides. Nah, seperti itu. Dua-duanya saya suka gitu kan. Tenis sama sepak bola seperti itu. Nah, itu pakainya dochiramo. Yang mana aja saya suka gitu kan. Atau misalkan saya tanya begini, ke Faila nih, Faila Sang. Sushi sushi to ramen to dochiraga suki desu ka? Sushi to ramen to dochiraga suki desu ka? Ramen des. Kalau mau jawab kalau sushi nggak suka? Suka. Berarti suka dua-duanya, jawabnya gimana? Nggak suka dua-duanya. Gimana jawabnya? Itu yang paling bawah. Oh, dochiramo suki des. Hai, seperti itu. Dochiramo suki desu, seperti itu. Kalau suka dua-duanya. Kayak gitu ya. Hai. Tapi misalkan ternyata lebih suka ramen sensei dibanding sushi, berarti jawabnya? Jawabnya ini. Ramen no suki des. Ini yang di sini pakai yang ini. Ramen no Hoga suki desu. suki des. Pakai no hoga seperti itu. Oke, no hoga itu preferensi sih maksudnya, maksudnya di sini tuh. No hoga. Pola kalimat juga itu. No hoga. No hoga. How-nya itu ya tipe, kategori, atau contohnya ya dalam ini kan mau jadi perbandingan gitu kan, lebih suka yang ini gitu, seperti itu. Oke, kemudian apalagi nih setelah no hoga, kata benda no, nakade, atau kemudian nani doko, pola kalimat ya kan, nani doko dari itsu ga ichibang nani kata sifatnya deska. Nah, ini mau nanya nih. Mau nanya misalkan nanya buah favorit, misalkan buah favoritnya Najasang apa gitu kan, saya mau nanya ke Najasang gitu kan. Kemudian kudamono nakade nani ga ichibang suki desu ka, Najasang? Kudamono no mangga apa ya? Saya juga nggak tahu mangga apa. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya mango. Tetap mango ya? Mango. Iya tetap mango. Nih kayak gini. Mango. Ya udah tetap mango. Berarti jawabnya ini yang di sini. Mango ga ichibang oishii desu. Mango ga ichibang oishii desu gitu. Kalau mau bilang mangga yang paling enak gitu kan. Kalau yang paling suka berarti mango ga ichibang suki desu. Nah, seperti itu. Karena pokoknya kata sifatnya bisa berubah-berubah nih, ya kan. Kalau di sini kebetulan pakainya oishi, makanya tadi saya nanya suki kan. Gitu. Kemudian kunino nakade. Nah, ini di antara negara-negara ini mana yang paling besar gitu kan. Maksudnya di antara seluruh dunia kali ya. Gitu kan. Seikaiju, kalau seluruh dunia tuh seikaiju. Kalau kunino nakade berarti ada pilihannya tuh, ya kan. Kebetulan di sini kan nggak ada gambarnya kan, nggak ada visualisasi gambarnya. Karena kalau kunino nakade berarti dia akan nanya, dia kasih opsi pilihan, misalkan ada negara Rusia lah, negara China lah, negara Korea Selatan kali gitu. Maksudnya dikasih pilihan nih kunino nakade.
Tapi kalau mau bilang di seluruh dunia gitu ya, berarti harusnya pakainya ini seikaiju. Nah, seikaiju di seluruh dunia maksudnya ini kayak gini nih. Seikaiju de, nah langsung aja di seluruh dunia. Doko ga ichibang oki kuni desu ka gitu, seperti itu. Negara mana yang paling gede? Nah, Rusia emang paling gede gitu kan di seluruh dunia. Dari segi luas wilayah maksudnya ini di sini. Oke, kemudian apalagi nih? Contoh lainnya kurasuno nakade dare ga ichibang se ga takai desu ka? Oh, misalkan di sini pakai contohnya namanya Amira gitu kan. Amira sangga ichibang se ga takai desu. Se itu ini ya, punggung sebenarnya. Takutnya kalian ini. Se itu tulang punggung sih sebenarnya, tulang punggung se itu. Tapi ya pokoknya punggung. Nah, tapi di arti ini jadinya paling tinggi gitu, tinggi badan. Walaupun sebenarnya tinggi badan itu ada arti lain sih sebenarnya. Shincho. Nah, ini shincho nih, tinggi badan. Tapi kebetulan di situ pakainya se ya nggak apa-apa lah. Kalau berat badan taiju. Nah, ini shincho taiju. Nah, ini shincho tinggi badan, taiju berat badan gitu kan. Seperti itu. Lanjut, ada lagi Kisetsu no Nakade. Nah, mungkin ini perbandingan musim nih. Kisetsu no Nakade itsu ga ichibang suzushi desu ka gitu kan. Nah, di antara musim-musim itu tuh di Jepang kapan yang paling sejuk? Nah, aki ga ichibang suzushi desu. Nah, ini emang udah nggak bisa terbantahkan sih kalau ini fakta soalnya. Aki ga ichibang suzushi desu. Musim gugur itu yang paling sejuk kalau di Jepang gitu kan. Jadi musim aki itu yang paling rame turisnya datang ke Jepang gitu kan. Jadi harga tiket pesawat pun paling mahal adalah di aki. Kalau paling murah itu di musim dingin kayak bulan Desember akhir, Januari, Februari itu paling murah gitu tiket pesawat ke Jepang kayak gitu. Paling mahal itu di Natsu musim panas ya kan, di Juli Agustus itu mahal, sampai aki paling tinggi seperti itu. Oke, ini nanti PR ya gitu kan. Seperti biasa menerjemahkan. Kemudian kokomade shitsumo ga arimasu ka minasan? Kokomade shitsumo ga arimasu ka? Artinya apa? Mulanya udah itu aja sih. Iya, bab 12 maksudnya. Iya. Bab 12 itu polanya. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk Renshu? Ini ada satu sih kayaknya yang kurang dibahas ya. Kayaknya di buku ada ya. Hah? Iya. Iya. Yang partikel no itu loh. Enggak sih, yang nggak dibahas tuh kayaknya ini. Yang positif negatif. Iya, positif negatif. Kurang nih. Senseinya nggak lengkap nih bikin itu PPT. Oke. Saya terangin terpisah aja kali ya. Pakai buku tadi tuh, mana sih buku Mina. Nah, ini nih. Kalau yang positif negatif nih persis sama kayak yang di bab 2 nih. Kalau kata benda sama kata sifatna, ya kan? Kata sifatna itu cara ngebedainnya adalah biasanya belakangnya nggak diakhiri dengan i intinya. Kayak gitu. Shizuka, Nigiaka gitu kan. Tapi ada memang yang contohnya kayak ini. Yang ngeselin, kirei ini walaupun belakangnya i tapi dia kata sifatna kireina. Nah, cara bedainnya gimana sensei? Ini kan kirei
belakangnya i nih, kok dia jadi kata sifat na gitu kan. Sebenarnya ini ada salah satu, kalian harus belajar kanji sebenarnya gitu. Kalau kirei, kenapa bukan kata sifat i? Karena dia i-nya masuk ke dalam kanji gitu kan sebenarnya. Nih kirei ini sebenarnya ada kanjinya gitu kan, antara kanji ki ya kan, kanji ki ini sama rei yang ini, seperti itu. Dua-duanya artinya beautiful sih ini, kirei ini kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan ada lagi kayak gini nih, nah suki belakangnya kan i sensei, kenapa bukan kata sifat i, malah kata sifat na di sini. Nah ini ada lagi, sukinya dia termasuk dalam i-nya masuk dalam ki. Dapat penjelasan saya? Sukinya walaupun belakangnya i, tapi i-nya itu termasuk di dalam konsonan ki, penyebutan moraki, hiragana ki, seperti itu. Makanya kalian akan melihat bahwa di sini tuh kalau nggak dia gabung sama kanjinya, dia adalah huruf ki, atau misalkan apalagi nih shinpai. Nah shinpai ini masih kanji sih, ada kanjinya. Apalagi ya kira-kira ya, Yume, Yumeina yang terkenal, mei-nya adalah kanji. Nah seperti itu. Bisa bedainnya kata sifat i sama kata sifat na? Contohnya kata sifat i itu adalah oishi, kemudian tanoshi. Nah, jadi ini memang perlu belajar kanjinya sih sebenarnya, biar dapat feel bedanya gitu kan. Nah ini kayak kata sifat i ini, dia belakangnya tuh i, ada i-nya, i-nya tuh terpisah dari kanji dan dari shi. Ya kan, walaupun shi ini ada tambah i lagi. Nah itu dia kata sifat i kayak gitu. Dapat cara ngebedainnya? Nih takai, utsukushi, nah dia selalu i, semuanya i. I-nya tuh terpisah dari yang apa, yang dari shi ini juga terpisah gitu kan. Utsukushi, omoshiroi, terpisah dari kanji, terpisah dari konsonan yang kayak seperti ki, shi, terus apa lagi ada ya, gi atau apalah macam-macam seperti itu. Udah dapat belum cara ngebedainnya dulu nih? Kalau kosakatanya emang banyak banget, pelan-pelan lah kalau kosakata. Tapi minimal kalian udah tahu nih cara ngebedain mana kata sifat na, mana kata sifat i gitu. Boleh lah itu dicatat tuh caranya tuh. Karena saya dulu ngalamin susah juga, saya bingung gitu kan. Sampai akhirnya dijelasin juga, oh ternyata bedanya tuh ketika buka kamus kayak gini, oh beda ya gitu kan. Bedanya di situ ternyata. Kayak gitu. Tinggal ya nanti diperbanyak aja kosakatanya, kotobanya kayak gitu. I dan na itu loh. Oke. Lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya kata sifat na dan i itu, cara bedainnya maksudnya. Kemudian nah sekarang positif atau negatif nih untuk kata sifat i gitu. Ini kata sifat i nih, karena kalau kata sifat na cukup ja arimaseng, ya kan, atau boleh pakai dewa arimaseng, bebas nih pilihannya, ja arimaseng atau dewa arimaseng. Jadi kalau kata sifat na itu dia sama dengan seperti kata benda kalau dibikin yang apa, yang non lampau sama lampaunya gitu kan, atau apa sama negatifnya. Nah seperti itu, arimaseng desta ya kan, dewa arimaseng desta, seperti itu. Ini kalau lampau. Nah nanti kalau i dia beda sendiri nih, jadi kayak gini, atsukunai kalau negatif sekarang ya kan, sekarang dan masa depan, atsukunai contohnya. Jadi i-nya kan tadi i-nya tuh berdiri sendiri tuh dia, i-nya diganti sama ku, itu bedanya. Nah itu caranya, i-nya diganti ku.
i-nya hilang ganti ku. Gitu. Kalau sekarang dan masa depan dia pakai nai, nah ini bentuk nai, gitu kan. Kalau jadi lampau, jadinya nakata. Ini untuk yang negatif ya. Kalau dia positif, lampaunya jadi kata doang soalnya. Tuh. Ini boleh dicatat nih ilmunya. Gitu. Karena saya dulu kesulitan juga nih di sini. Cara bikin negatif positifnya ini saya kesulitan dulu jujur gitu. Tapi kalau saya bisa membantu kalian itu untuk lebih mudah, ya ini kalian pokoknya tanya aja ya gitu kan. Paling ya perbanyak kosakata nih paling nih. Nanti kita main kosakata nih. Saya bikinin tugasnya yang khusus gitu, bukan dari buku Mina. Untuk perubahan-perubahan lampau dan non lampau ini emang perlu dilatih khusus. Kemudian apalagi yang belum dibahas? Docira ini udah. Ini tadi yang nakade udah, Ichiban. Kata sifat no, pengganti kata benda. Karina sang no, kabangwa dori desu ka. Oke. Ini ya, ini belum ya. Ini nggak ada di PPT tadi ya. Nah ini mirip sih sebenarnya. Karina sang no, kabangwa dori desu ka. Ano aku okino des. Nah, dia adanya di sini sih sebenarnya. Yang ininya nih. Untuk menyebutkan bahwa kabangnya ini nih, kabangnya besar. Gitu kan. Yang merah dan besar itu, gitu kan. Kalau ano kan itu kan. Ano akakute yang warna merah, oki no. Nah, kabangnya ini harusnya kan kabang di sini nih. Diganti no aja jadinya kabangnya, kata bendanya. Oki no des. Nah, seperti itu. Langsung des. Paling yang terakhir di sini nih, yang belum ada tadi. Oke, minasang ada lagi? Kalau nggak ada, renshu kita. Bab 12 tambah 20 104. Belum, kurang 124. Oke. Ini boleh dibaca nih. Nomor 1. Ardian Sasa. Baik, sensei. Ya. Kino wa ame desu ka? Hai. 2 Naja-san. Kino wa samui katta desu. I-nya hilang. Samu katta desu. Hai. Ya. Sanbang, Tarisan. 北海道は90より大きいです。Oke. Kyushu. Itu Kyushu. Hah? Kyushu. Kyushu. Kyushu ini. Kyushu. Jadi di Jepang itu ada 4 pulaunya. Pulau Hokkaido kan paling utara dekat Rusia tuh, yang di atas. Hokkaido, Sapporo, gitu-gitu macam-macam ya. Yang di utara yang dingin. Kemudian masuk ke Honshu.
ya kan. Honshu itu yang ada Tokyo, Osaka, Kyoto, itu Honshu namanya pulaunya, dinamainnya. Kemudian ada pulau yang apa tuh tadi namanya, Kyushu. Kyushu kan yang di bawah, termasuk Okinawa nggak ya Kyushu? Saya lupa sih sebenarnya. Gitu. Buka aja Gmaps. Ini biar belajar juga gitu maksudnya. Japan. Hokkaido, ya kan, yang atas sendiri tuh. Nah, ini Honshu nih, Honshu. Yang Tokyo, ya kan, dari Aomori. Ya kan, Aomori tuh yang di sini nih, ujung sini. Aomori, Tokyo, Niigata, Sendai, Toyama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, sampai keputus di sini nih. Dia keputus di sini nih, minasan. Ini nggak nyambung, disambung sama orang ini, ya kan, disambung JR, ya kan, kereta relnya listriknya Jepang, disambungin di sini bisa nih mereka nih. Nah, tapi ini kan terpisah nih. Nah, ini sampai sini dong batasnya nih. Ya, bawahnya Kyushu. Kyushu itu yang apa, Kumamoto, Beppu, Oita, Fukuoka. Nah, seperti itu Kyushu tuh. Kagoshima, seperti itu. Hiroshima masih di Kyushu soalnya. Nah, ini apa nih namanya, saya lupa nih. Ini pulau apa saya lupa nih, jujur aja. Yang ini. Nah, ini terpisah juga nih, tersendiri nih, ya kan. Ini disambungin sama manusia, soalnya buatan manusia jalannya, dibikin jembatan gitu, kayak gitu. Jadi ada 4 tuh pulaunya, bawah-bawah lah, itulah yang jauh-jauh, Okinawa, Naha, Amami lah, gitu-gitulah itu, yang udah lebih dekat ke Taiwan, kecil-kecil seperti itu ya. Itu bedanya. Ada 4 pulau jadi intinya, 4 pulau utama, Hokkaido, Honshu, Kyushu, satu lagi saya lupa ini, 1, 2, 3, 4, pokoknya yang utama itu, sisanya kecil-kecil. Okinawa nggak kehitung, seperti itu. Oke, lanjut nomor 4, Faila-san. Hai. Watashi wa 1年で夏が一番好きです。Hai. Nomor 1 balik lagi yang ini. Ada yang salah? 京都は静かでしたか？いいえ、静かじゃありませんでした。 Hai. Artinya apa nih? Diartiin dulu coba. Imiwa. Apakah Kyoto tenang? Sisuka? Iya, betul. Tenang. Tenang ya, Susan? Apakah Kyoto tenang? Iya, tidak. Sisuka jarimasen. Tidak tenang. Betul kan sih? Betul. Tidak. Shizuka. Lupa aja. Shizuka. Tenang atau hening gitu ya, Shizuka itu. Nah, dia ada kata Shizuka, ya kan, Shizuka ini. Satu lagi lawan katanya, Nigiyaka. Nah, ini sibuk, bising gitu kan, rame kayak Tokyo rame gitu kan, Nigiyaka gitu. Nah, ini dua-duanya kata sifatna, Shizukana, Nigiyakana. Nah, seperti itu nanti. Oke, lanjut dulu. Nah, nih Bang, Najasa. 旅行は楽しかったですか？はい、楽しかったです。 Lanjut. Oh, 天気は良かったですか？いえ、あまり良くなかったです。 Hai. Artinya? Apakah
tamasya ya, tamasya. Ryoko itu Seru. jalan-jalan. Nah, Oh, jalan-jalan. jalan-jalannya apa nih? Seru. Jalan-jalannya menyenangkan nggak gitu kan? Tanoshikata. Tanoshikata Asyik. berarti lampau ya, bentuk lampau nih. Jalan-jalannya seneng nggak kemarin gitu. Terus, hai tanoshikata desu. Lanjut di sini. Cuaca. Yuk. Heeh. Apakah cuacanya bagus ya? Hai yokata. Yokata itu bagus. Nah, lanjut. Tidak. Tidak begitu baik, bagus ya. Hai, begitu, betul. Yakunakata. Ya, seperti itu ya. Amari tidak begitu gitu kan. Artinya tidak begitu. Iya, amari yakunakata gitu. Na sama bentuk lampau, kata yakunakata. Ini bentuk negatif nih, na-nya. Yakunakata amari. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 4, Tarisan. 4 ya, Sensei. Ya. No, nuyoku, nuyoku wa, oo-san yori samui desu ka? Juto samui desu. Ini Osaka ya. Oh ya, Osaka. Osaka yori samui desu ka? Zutto samui desu. Oke. Artinya udah tahu ya, samui kan dingin ya. Apakah berarti gimana? Dia nanya apa? Pertanyaan. Nuyoku itu apa? New York. Oh iya. New York. New York dengan Osaka. Mana yang lebih dingin? Hai. Lebih dingin. Suto itu. Samui Juto dua-duanya. Dojiramo. Juto jauh lebih dingin. Yang mana yang lebih dingin? Nah, ini nggak disebutin nih. Nah, kira-kira yang mana? Osaka kah? Tidak tahu. Nah, pokoknya selalu yang sebelum partikel wa. Sebelum partikel wa itu yang jadi yang ditanya utamanya. Gitu. Okay. New York lebih dingin dibanding Osaka nggak sih? Nah, seperti itu. Kata kuncinya tuh sebelum wa, partikel wa. Nah, di sini. Gitu. Osakanya tuh enggak. Osakanya cuma sebagai pembanding. Gitu. Makanya ketika Zuto samui desu, makanya tadi saya suruh terjemahin tuh biar kalian dapet feel-nya. Ketika Zuto kan maksudnya wah lebih dingin pokoknya kuncinya gitu kan. Nah, mana yang lebih dingin? Yang lebih dingin yang disebut di pertama, New York gitu. Karena dia sebenarnya nanyanya New York lebih dingin mana dibanding Osaka, seperti itu. Jangan lupa selalu caranya selalu sama. Dari New York wa gitu kan, langsung terjemahinnya dari belakang. Nah, jangan lupa nih selalu sama nih kuncinya. Ya kan? Nerjemahinnya juga seperti itu. New York lebih dingin mana? Ya kan, samui desu ka itu lebih dingin mana? Antara gitu, bisa juga antara. Tapi di sini sih lebih baiknya dibanding sih. Dibanding Osaka. Nah, seperti itu caranya ya. Oke. Zuto samui desu. Zuto samui desu. Ya, samuinya ini merujuk ke New York. Oh, lebih dingin New York tentu gitu dia bilang, kayak gitu. Oke, lanjut. 6 langsung 6 Faila 6. はい。
Umi, to Yamato, dochira ga suki desu ka? Dochira mo suki desu. Hai. Oke, ini nggak usah ya, karena tadi udah saya jelasin soal Dochiramo dua-duanya. Iya. Oke, kita listening. Persiapkan telinganya. Sekalian disimak sih kalau ini. Ada bacaannya kan soalnya di buku. Biar dapat feel-nya. Oh, ternyata begini cara ngomongnya. Kaiwa CD 43.第12課第12課会話祇園祭りはどうでしたか？ただいま。お帰りなさい。これ、京都のお土産です。どうもすみません。祇園祭りはどうでしたか？面白かったです。とても賑やかでした。祇園祭りは京都の祭りで一番有名ですからね。そうですか。写真をたくさん撮りました。これです。うわぁ、すごい人ですね。ええ、ちょっと疲れました。第12課会話祇園祭りはどうでしたか？ただいま。お帰りなさい。これ京都のお土産です。どうもすみません。祇園祭りはどうでしたか？面白かったです。とても賑やかでした。祇園祭りは京都の祭りで一番有名ですからね。そうですか。写真をたくさん撮りました。これです。うわぁ、すごい人ですね。ええ、ちょっと疲れました。Oke. Nanti kalau di rumah itu latihan tuh sendiri tuh sama orang rumah gitu ya, dipraktekin. Misalkan kalian jadi Kang Rinin atau kayak kalian praktekin sendiri lah, dibaca sendiri. Tadaima okaeri nasai kore kyoto no omiyage desu. Domo sumimasen. Kyun matsuri wa do destaka. Nah, itu dilatih itu. Dilatih bicaranya biar lancar seperti itu. Oke ya. Kita masuk renshu soalnya langsung nih. Lanjut. Sudah ada isinya. Wah, nge-cheat nih kalian nih. Berarti pakai yang satu lagi. Satu lagi. Mana nih buku dari dia? Honsatsu. Oke. Kita pakai yang ini. Agak buram dikit lah, nggak apa-apa udah. Ini jadi suruh bikin kalimat sih ini. Dari contohnya kan kino, kata keterangan waktu nih, kino. Sama kata sifat i. Ya. Nah, ini semuanya adalah kata sifat i minasang. Suzushi, isogashi, tanoshi, atatakai, oi. Nah, ini semuanya i. Karena ada satu polanya kan, i-nya sama semua tuh, i. Nah, i-nya di luar kanji dan di luar shi, ki, gi. Nah, seperti itu. Coba 2 soal aja. Yang nomor 1,
Tarisang gimana? Sengetsu susui. Isogashi. Oh, yang mana yang dirubah sensei? Sengetsu wa isogashi kata des. Betulkah sensei? Iya. Oh, bukunya juga beda ya sama kita ya. Kebalik ya, 1 sama 2 ya. Saya baru sadar. Oke, nggak apa-apa, sama sih. Sengetsu wa isogashi berarti ini diubah jadi bentuk lampau ini ternyata. Ya kan, tergantung pola kali keterangan waktunya sengetsu isogashi apa tadi? Isogashi kata des. Hai, betul. Oke. Nomor 2, Faila-san. はい。お祭りは楽しかったです。Omatsuri Omatsuri apa sih? festival sih. Cuman yang saya lagi mikir ini bentuk lampau apa bukan? Omatsuri kan festival, bukan kata keterangan waktu. Jadi saya sebingung sendiri. Omatsuri festival apa gitu. Berarti ya bisa 2 sih. Omatsuri kalau misalkan dia bilang Omatsurinya udah dari tahun lalu gitu kan, Omatsuri wa Tonoshi kata des misalkan. Atau dia misalkan kita di Jepang terus balik ke Indonesia, Omatsuri wa Tonoshi kata des bisa sih. Tapi kalau ini merupakan sebuah bentuk pernyataan yang umum, yang general, bisa juga Omatsuri wa Tanoshi des gitu. Makanya saya jadi bingung bentuk lampau bentuk biasa, karena konteksnya nanti jadi beda gitu kan, maksud dari kalimat yang mau diangkat. Nggak apa-apa lah, bisa dua-duanya karena cuman bentuk kalimat biasa doang. Lanjut 4 deh. 4 Najasang, coba 4. Koeng hito. Bikin kalimat kayak gini. Koeng hito ga oishikatta desu gitu. Oi banyak. Oi. Koeng wa. Koeng wa hito ga kata des. Bisa kata des, bisa oi des bisa. Karena ya sebenarnya ini lebih ke fakta sih. Kalau di taman itu banyak orang, ya iya biasanya sih seperti itu sih ya. Di taman banyak orang gitu ya, kayak gitu. Oke, kalau ini adalah ototoi wa berarti itenki. Oh, oke. Ini disesuaikan juga nih. Coba deh nomor 1, Hadian Sasang. Ototoi wa ame deshita. Kemarin lusa hujan. Hai, oke betul. Lanjut 2, Tarisang. Tosokan wa yasumi deshita. Enggak. Apa? Jangan pakai i-nya. Kalau i-nya untuk yang di sini doang contoh. Itenki, ini satu kesatuan. Nah, ini nggak ada i kan di sini. Berarti apa? Dia mau bilang apa ini?
Toshokan wa Tosokan wa yasumi desta. yasumi des. Yasumi. Karena ini sebenarnya dia mau bilang ini doang sih. Perpustakaannya libur. Nah gitu, dia cuma mau bilang itu sebenarnya. Kalau di sini artinya Yasumi des. Nah seperti itu. Yasumi des yang di sini nih tadi. Karena dia kayak kata benda kan. Nih. Yasumi des. Seperti itu. Itu doang. Toshokan wa yasumi des. Udah gitu doang. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, Faila-san. Hai. Nara koen. Nara koen wa Shizuka. Oh, Shizuka desu. Shizuka des. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Hai iye, skip aja lah kalau hai iye mah. Kemudian ini apa, nah ini boleh nih 4 contohnya adalah Kyoto, terus totemo kirei. Nah Kyoto wa pakai wa, do destaka, ya kan, Kyoto itu gimana sih gitu kan, bertanya dia. Nah ini dijadiin jawabannya nih di sini. Totemo kirei desta. Nah, seperti itu. Totemo kirei desta berarti ini dilihat juga ininya. Apa? Bentuknya lampau kah? Nah, ini semuanya lampau sih berarti. Ininya disamain aja do destaka semua berarti. Oke, berarti nomor 1 gimana? Naja-san? Do destaka. Tenki wa do destaka. Kumori. Kumori desta. Udah Kumori gitu desta. aja. Lanjut 3 ada Sasang. Tai ryori wa do desu ka? Yang 3. Oh, yang 3. Hokkaido. Ya deh, Hokkaido wa do desu ka? Diikuti itu ya, Sensei. Do destaka? Iya, disamain aja do destaka semua. Lalu jawabnya? Hokkaido wa amari. Samu itu samu. Amari samu kunai desta. Hai, amari samu kunai desta. Lanjut. Sama soalnya jadi skip lagi. Ini apa nih? Nah ini yang nomor 5, kalian lihat gambarnya, ya kan? Lihat gambar di bawah itu ada kana, ada panah nih, kayak dia dibilang nih. Lihat gambarnya seperti apa, contohnya, ya kan? Kemudian diisi ini, berarti kan ini Hokkaido, Osaka, Suzushi, ya kan? Nah ini kalian melatih nani-nani wa, nani-nani yori
kata sifat des. Nah, seperti itu. Jadi dibikin kalimatnya persis sama seperti ini, tapi kono kabang wa sono kabang yori karui des. Nah, seperti itu contohnya kalau nomor 1 yang kayak gini. Nah, nanti kalian selanjutnya kalian bikin PR nih, bikin PR ya kan, nanti foto di grup, kirim 2, 3, 4 ya kan, ini PR. Kemudian ini ya bolehlah PR. Ini nggak usah PR, tapi kalian kerjain sendiri juga ya. Ini skip. Tapi ini kalau bisa sih dilatih sendiri nih di rumah nih nanti, ya kan. Yang intinya adalah kosakatanya diganti aja tuh, ya kan. Yang digaris bawahin seperti itu. Ini bukunya agak beda nih. Ini udah ada isinya semua soalnya. Ya, oke. Listening yang ini aja nih, yang CD 45 yang dibikin PR. Listening marubatsu soalnya kan, maru apa batsu ini kan jawabnya. Kemudian ini disuruh ngisi kata sifat, ya kan, kata sifatnya apa nih yang cocok masukin di sini, seperti itu. Nah, seperti ini kan udah ada isinya nih, sukunai gitu kan. Berarti ini adalah lawan kata, antonim. Atarashi, furui. Atarashi itu adalah baru, furui lama. Nah, seperti itu. Nanti kalian cari nih, cikai antonimnya apa, masukin sini. Karena ini semuanya iye, dan iye. Berarti tidak. Berarti adalah lawan kata dari ini nih. Karui apa? Karui ringan. Nah, berat apa tuh? Seperti itu. Suki, nah, suki berarti apa tuh? Apa benci apa tuh? Nggak suka. Nah, seperti itu isi. PR nih bersama CD 45. Ini isi sendiri lah pokoknya gitu. Sama ini juga isi semua. Ini diisi sih. Ini karena udah ada isinya. Jadi saya bingung jadinya. Mana yang kosong? Gimana cari isinya itu nomor 6, Sensei? Nah. Yang nomor 6 itu diisi dengan, karena ini beda nih sama buku kita. Yang buku kita tuh kan yang ini kan. Iya, ini diisi. Ini udah ada isinya sih kalau saya nih. Iya, nanti kalian isi tuh yang nggak ada isinya, ya kan? Jawabannya ada di sini ya, Sensei. Ada di sini jawabannya gitu. Kalian baca dulu nih, kayak gitu. Ini mesti dikerjain nih soalnya, biar ngelatih apa? Melatih kosakata kalian, melatih bacaan. Gitu. Waktu kita dikit banget soalnya, cuma 1,5 jam kursusnya. Kurang banget sih belajarnya nih. Gitu. Baru nanti masuk fukushu. Fukushunya dikerjain juga. Wah, kalau nggak dikerjain ini banyak. Iya, banyak. Nggak cukup waktunya nih. Soalnya kalau saya sih saya kerjain semua dulu tuh. Semuanya dikerjain. Biar bisa maksudnya gitu loh. Kalau nggak dikerjain nih nggak bisa. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Sampai sini? PR-nya dikumpulin ke Sensei enggak? Ya sesempatnya aja lah gitu kan. Kalau kalian kerja nggak enak juga, apalagi ada tugas kuliah. Tapi kalau bisa dikerjain semua ini,
latihannya. Waduh. Latihannya kerja Harusnya semua. mungkin dikirim di grup ya Sensei, supaya bisa ditahu semua. Kenapa? Bagusnya mungkin itu guys dikirim di grup hasilnya supaya bisa dikoreksi masing-masing di Iya. grup. Antara di grup atau enggak kirim ke saya, kayak Ardiansa kemarin kan kirim ke saya, nah, terus saya koreksi. Ya kayak gitu. Kalau kalian nggak ngerjain, saya nggak tahu kalian bisa apa enggak, gitu loh. Intinya itu sih sebenarnya. Kalau kita ngebahas satu-satu, waktunya nggak cukup. Itu problemnya di situ. Gitu. Ini sih saya dulu sehari satu bab juga sih, tapi saya belajarnya 5 jam dalam satu bab itu. Semuanya dikerjain. Semuanya dia langsung dikoreksi sama gurunya waktu di LPK. Itu maksudnya. Seperti itu. Waktunya kurang. Iya, kurang waktunya. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri kelasnya sampai di sini minasang. Nanti ini saya kirim ituannya, PPT-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup. Hai, oke. Kiyomo ichinichi otsukare-sama desu minasang. Arigatou sensei. Ya. Sama Sensei. Ya, nanti tanya-tanya aja ya. Kalau nggak bisa tugasnya ini gimana sih ngerjainnya atau gimana gitu ya. Nggak paham. Tanya aja gitu. Jangan diam-diam. Kalau diam-diam saya nggak tahu kalian bisa apa enggak gitu kan. Diam-diam nyasar soalnya biasanya. Iya, oke. Ya. Ya boleh deh ya. Ya. Record.